warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofi Mulani dengan NIM C1D1220079 dari Program Studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Halu Oleo. Siapa sih yang gak kenal dengan YouTube, produk AI yang user-friendly banget? Nah, YouTube ini adalah salah satu situs web yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik. YouTube sendiri menjadi tempat atau sarana terbaik untuk berbagi video dari seluruh dunia, mulai dari video pendek, tutorial, vlog, film pendek, trailer film, musik, edukasi, animasi, hiburan, berita, TV, serta beragam info menarik lainnya. Pertumbuhan penggunaan smartphone dan internet yang semakin tinggi membuat video YouTube juga makin variatif nih. Secara umum, kebanyakan konten YouTube diupload oleh individu, sebut saja sebagai konten kreator atau YouTubers. Dalam perkembangannya, konten kreator tidak hanya bekerja sendirian. Mereka mulai membentuk tim untuk mempercepat proses editing dan riset untuk ide konten selanjutnya. Perusahaan media dan TV seperti CNN, CNBC, Trans TV, Kompas, serta organisasi dan lembaga juga mulai membagikan video melalui channel YouTube. Bagi pengguna yang tidak terdaftar hanya dapat menonton video, sedangkan pengguna yang terdaftar dapat mengunggah video tanpa batas, berlangganan atau subscribe ke channel favoritnya, serta mendapatkan konten yang relate dengan penggunaan paling sering ditonton. Pengguna yang memiliki paket premium dibebaskan dari iklan, dapat menonton video secara offline dengan mengunduhnya melalui smartphone, serta dapat berjalan di latar belakang. Selain itu, YouTube juga memberikan ketentuan untuk konten yang bersifat ofensif. Bagi para pengguna di umur di bawah 18 tahun tidak memiliki izin untuk menonton video ofensif tersebut. Hal ini juga untuk menjaga agar remaja dan anak-anak tidak sembarangan dalam menonton video. Aplikasi YouTube Kids juga tersedia untuk anak-anak yang masih berusia di bawah 13 tahun. Nah, untuk sejarah YouTube sendiri dimulainya berdiri awal untuk pertama kalinya didirikan oleh 3 mantan karyawan PayPal, yakni Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Kemudian berkembang di bulan pertama tahun 2005 di mana ide tersebut muncul ketika mereka kesulitan dalam membagikan video pesta makan malam di apartemen Chen di San Francisco. Mereka mulai merintis perusahaan teknologi ini yang didanai oleh Sequoia Capital antara bulan November dan April 2006. Kemudian pada tahun 2007, YouTube sukses menempati posisi ketiga Alexa setelah Google dan Facebook. Hingga pada bulan Februari 2015, YouTube memperkenalkan aplikasi sekunder untuk anak-anak yang dikenal dengan YouTube Kids. Pada Agustus 2017, YouTube juga memperkenalkan desain baru untuk logo yang dibuat lebih modern lagi. Desain baru tersebut memperlihatkan tombol putar atau play di samping tulisan YouTube yang sekarang ini kita sering lihat. Kemudian ada pun fitur-fitur unggul di YouTube nih guys. Yang pertama ada anotasi. Anotasi ini merupakan fitur yang memungkinkan bagi pengunggah video untuk merekomendasikan video lain dalam bentuk link atau kotak pada video yang sedang diputar. Fitur ini sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi pengunggah karena video rekomendasinya berpeluang untuk ditonton. Anotasi terlihat lebih baik ketika ditampilkan di akhir video sehingga tidak mengganggu penonton ketika melihat video. Namun, anotasi yang ditampilkan secara tidak wajar dan mengganggu penonton, maka hal ini akan menjadi masalah. Sebagai penonton atau pengguna bisa menonaktifkan fitur anotasi ini pada setiap video yang ingin ditonton. Pengguna bisa pilih icon setelan pada video yang sedang ditonton kemudian matikan fitur anotasi. Yang kedua, autoplay. Autoplay merupakan fitur putar otomatis yang memungkinkan pengguna untuk memutar atau menonton video pada rekomendasi berikutnya. Ketika fitur autoplay aktif, YouTube akan memutar video berikutnya yang disesuaikan dengan minat dan kesukaan penggunanya. Hal ini juga berkaitan dengan algoritma YouTube yang super cerdas. Asumsinya, ketika pengguna melihat dan mendengarkan musik di YouTube sampai selesai, maka YouTube akan memutar video musik berikutnya dengan genre dan dari penyanyi yang sama. Hal ini juga berlaku pada video tontonan lainnya, baik itu podcast, politik, ekonomi, teknologi, gaming, vlog, dan seterusnya. Jika pengguna tidak suka dengan fitur ini, pengguna bisa matikan melalui menu setelan, lalu matikan bagian putar otomatis atau melalui bilas samping rekomendasi video YouTube. Yang ketiga, kecepatan video. Berikutnya adalah fitur di mana kecepatan ini dimanfaatkan untuk mempercepat atau memperlambat video. Fitur ini membantu menonton video tutorial untuk mempermudah video yang dijelaskan. Pengguna bisa mengklik menu setelan, kemudian atur kecepatan video di bagian kecepatan pemutaran, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Untuk memperlambat video, penonton bisa atur antara 0,25 hingga 0,75. Sedangkan untuk mempercepat, penonton bisa atur antara 1,25 hingga 1,75 untuk kecepatan normal adalah 1. Jika perlu, penonton bisa atur kecepatan melalui opsi custom. Yang keempat, subtitle. Subtitle pada YouTube juga dihadirkan untuk
video musik, trailer, tutorial, dokumentasi, hingga percakapan. Fitur ini sangat membantu bagi penonton yang tidak mengerti bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Opsi subtitle dapat terlihat di bagian menu setelan, kemudian pilih subtitle. Penonton bisa melihat subtitle sesuai dengan bahasa yang dimengerti. Fitur ini akan ada ketika pengunggah menambahkan opsi subtitle pada videonya. Selain itu, penonton juga atau kontributor juga memungkinkan untuk menambahkan subtitle. Dengan adanya kontributor, maka opsi bahasa pada subtitle akan jauh lebih banyak. Yang kelima, download. YouTube menyediakan fitur download untuk smartphone dan tablet, sehingga pengguna bisa menonton video secara offline. Fitur ini hanya tersedia pada aplikasi YouTube, tidak untuk browser, smartphone, dan komputer. Pengguna bisa temukan fitur ini ketika menonton video apapun di YouTube. Kualitasnya, hasil download juga dapat diatur dari yang rendah 144p, dan sedang 360p, dan tinggi juga 720p. Pengguna juga dapat mengatur unduh hanya ketika tersambung oleh WiFi saja. Tapi, tidak semua konten dapat diunduh secara gratis. Konten video musik yang premium tidak bisa diunduh dan ditonton secara offline. Bagi pengguna, perlu berlangganan YouTube Premium untuk dapat mengunduh dan menontonnya secara offline. Yang keenam, live streaming. Live streaming mulai dikembangkan YouTube pada tahun 2009. Fitur live streaming ini hanya tersedia untuk beberapa partner YouTube yang tidak untuk semua penggunanya. Masa-masa tersebut adalah masa pengembangan live streaming dan testing, bekerja sama dengan pihak ketiga. Pada tahun 2007, live streaming mulai digunakan secara publik, bersama dengan menghadirkan fitur super chat, sehingga pengguna dapat saling berkomentar. Yang ketujuh, video 360 derajat. Januari 2015, Google memperkenalkan fitur video 360 derajat di YouTube. Adanya fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan menonton video 360 derajat menggunakan headset virtual reality. Meskipun demikian, belum banyak pengguna YouTube Indonesia yang menonton video 360 derajat. Alasannya mungkin karena harga VR yang cukup mahal dan belum begitu dibutuhkan. Yang kedelapan, YouTube Stories. Tahun 2018, YouTube juga memperkenalkan YouTube Stories atau istilah lainnya yaitu YouTube Reels. Fitur ini sangat identik dengan Instagram Stories dan Snapchat Stories. Fitur ini hanya tersedia untuk YouTubers atau channel dengan minimal memiliki 10.000 subscribers. Adanya fitur tersebut memungkinkan kreator untuk mengunggah foto maupun video dengan durasi maksimal 1 menit dan hilang selama 24 jam. Yang kesembilan, YouTube Premium. YouTube Premium sendiri sebelumnya bernama YouTube Red, merupakan fitur premium berbayar untuk para pengguna yang ingin berlangganan. Dengan berlangganan YouTube Premium, pengguna bisa menonton video bebas iklan, download dengan menonton secara offline, serta mendapatkan eksklusivitas menonton video yang original mulai dari drama, komedi, animasi, dokumentasi, dan lain-lainnya. Manfaat YouTube sendiri sebagai platform tentunya memiliki segudang manfaat untuk semuanya. Tidak hanya sekedar menjadi media hiburan, tetapi juga sebagai ladang bisnis, media pembelajaran, popularitas, dan penghasilan. Adapun kelebihan dari YouTube tersendiri yaitu yang pertama, menjadi sumber informasi lengkap dan up-to-date. Yang kedua, menjadi sumber penghasilan. Yang ketiga, menjadi media menyalurkan kreativitas tanpa batas. Yang keempat, menjadi media promosi terbaik dan tertarget. Dan yang terakhir, menjadi media pembelajaran skill tertentu secara gratis. Dan kekurangan dari YouTube tersendiri, yang pertama, banyaknya konten-konten yang tidak layak ditonton untuk anak-anak. Yang kedua, berita hoaks banyak beredar di YouTube. Yang ketiga, beberapa negara memblokir YouTube. Dan yang keempat, mengurangi produktivitas seseorang dan lain-lain sebagainya yang memang sangat menjadi kekurangan dari aplikasi tersebut. Nah, itu dia tadi penjelasan dari aplikasi YouTube mengenai sejarah, fitur-fiturnya, manfaat, dan juga kelebihan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan pembelajaran agar pentingnya bahwa AI digunakan hanya bagi keperluan kita dalam membantu di media digital. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.